Ini masuk pada algoritma metode Siken. Nah, di sini ada sebuah contoh soal, yaitu gunakan metode Siken untuk menemukan akar pada persamaan ini ya, fx sama dengan cos x dikurangi x dengan toleransi 10 pangkat minus 4 jika x1 sama dengan 0,5 dan x2 sama dengan pi per 4. Nah, x1 dan x2 ini adalah perkiraan titik awal ya, kita sudah ditentukan yaitu 0,5. Ini yang keduanya adalah pi per 4. Nah, lalu bagaimana menyelesaikan permasalahan ini menggunakan metode Siken? Nah, di sini adalah proses kalkulasi dari metode Siken. Jadi di awal kita sebut misalkan iterasi ya. Di sini ada 7 parameter, ada iterasi, terus ada x sebelumnya, fx sebelumnya, lalu ada x yang sekarang, fx sekarang. Nah, ini adalah nilai x. Nah, ini x0, x1. Nah, nilai x-nya adalah yang kita cari ini. Lalu ini adalah nilai errornya. Jadi epsilon. Nah, yang pertama di sini iterasi yang pertama. Nah, x sebelumnya kan sudah ditentukan ya. Nah, x sebelumnya atau xi minus 1 ini adalah hasilnya adalah 0,5 seperti yang ada di soal tadi ya, x1 ini 0,5. Nah, untuk f fungsi ini ya dari x sebelumnya atau xi minus 1, jadi ini nilai 0,5 ini kita masukkan kepada fungsi x, jadi x nya ini diganti 0,5. Nah, ketika nanti dihitung menghasilkan ini nilai ini 0,377583. Lalu di sini ada x yang sekarang ini x yang kedua ya. Di soal ini x2 yaitu pi per 4. Lalu f x yang sekarang, nah ini tinggal pi per 4 dimasukkan ke dalam fungsi ini. Nah, ini kita peroleh hasil yaitu minus 0,078291. Nah, selanjutnya mencari nilai x. Nah, nilai x ini kita bisa peroleh menggunakan formula yang ada di sini. Dengan tadi ada xi, xi adalah ini ya, pi per 4 dikurangi dengan fxi. Fxi ini minus 0,078291. Lalu dikali dengan xi minus 1. Yang ini 0,5 dikurangi dengan pi per 4 dibagi dengan fxi minus 1 ya adalah yang ini ya, lalu dikurangi dengan fxi. Nah, ini yang ini. Nah, nanti ketika dihitung diperoleh hasil ini 0,736384. Lalu untuk mencari errornya kita menggunakan rumus ini, epsilon adalah x. Nah, x nya yang ini dikurangi dengan xi, xi nya yang pi per 4 ya. Nah, ini pi per 4. Nah, didapatkan hasil 0,039. Untuk langkah selanjutnya mencari nilai x selanjutnya. Jadi kalau mengacu pada grafik, kita kan sudah ketemu nanti tadi yang ini misalkan di iterasi pertama ya, yang x2. Lalu kita cari lagi x yang ini ketiga. Nah, untuk mencari x tersebut, nah kita lanjut di sini xi min 1 dan di sini kan x sebelumnya. Nah, ini berangkat dari sini. Kita tarik ke sini. Jadi pi per 4. Pi per 4 menjadi x sebelumnya atau xi minus 1. Lalu untuk hasil ini kan berarti hasilnya ini tinggal kita tarik ke sini. Minus 0,078291. Nah, untuk xi nya, yang x yang sekarang ini kita ambil juga dari sini. Jadi dari harga x tadi, nilai x, nah kita tempatkan di x yang sekarang di iterasi yang kedua ini. Lalu untuk fxi, nah ini kita input ya, kita masukkan ke fungsi ini. Jadi x nya adalah ini 0,736384.
Nah, kita masukkan jadi cos ini lalu dikurangi dengan nilai ini. Nah, didapatkan hasil ini 0,04518. Lalu untuk X nya sama, kita hitung menggunakan formula ini. Nah, ini didapatkan hasil ini 0,739058. Lalu untuk errornya sendiri sama, menggunakan rumus yang ini didapatkan 0,03631. Nah, di sini nilainya sudah kecil, namun yang diinginkan itu adalah ini toleransinya berarti lebih kecil dari 10 pangkat minus 4. Nah, ini karena belum tercapai, kita lanjutkan lagi perhitungannya, dan caranya sama ya dengan langkah yang kedua tadi. Nah, ketika kita masukkan, nah, hasilnya sudah mencapai target, sudah lebih kecil dari nilai toleransinya, yaitu 0,000036. Nah, harga X yang didapat adalah ini, itu 0,739085. Nah, karena sudah ketemu, maka proses perhitungan ini bisa kita hentikan. Baik, selanjutnya bagaimana menerapkan metode scan ini pada pemrograman di MATLAB. Baik, langsung saja kita masuk pada aplikasi MATLAB. Jadi seperti biasa, kita awali menggunakan sintaks clear vars, terus format long, karena di sini formatnya cukup panjang ya. Kalau hanya menggunakan format defaultnya 4 angka di belakang koma nanti tidak terbaca. Nah, lalu di sini adalah parameter yang kita ketahui di soalnya. Di sini ada fungsi X, saya menggunakan fungsi handle terhadap variabel X. Di sini adalah titik yang diberikan di soal, 2 titik perkiraan ya. Di inisial titiknya yaitu X0, saya sebut X0 itu adalah 0,5, lalu ada X1 yaitu pi per 4. Nah, di sini maksimum maksudnya adalah maksimum iterasi. Misalkan kita berikan 10, itu juga tidak masalah, karena sebelumnya sudah kita bahas bahwa di iterasi ke 3 atau 4 tadi itu sudah ketemu. Lalu untuk toleransinya ini mengacu pada soal, yaitu 10 pangkat minus 4. Nah, selanjutnya di sini saya berikan nama variabel A0 A1 ini untuk ini fungsi fx0 nya dan fx1 nya. Lalu di sini menggunakan iterasi for ini ya, for loop. Jadi dari i adalahnya untuk iterasinya 1 sampai maksimum tadi 1 sampai 50. Nah, di sini adalah rumus mencari x-nya ya, yang tadi ya, untuk mencari x, x2, x3 dan seterusnya. Nah, rumus ini juga sama seperti yang ada di PowerPoint. Jadi menggunakan rumus ini. Menggunakan rumus ini. Di sini penyebutan ya, penyebutan berbentuk tabel. Jadi kalkulasi iterasinya agar muncul. Di sini saya sebut data. Ini adalah iterasinya, dan ini adalah semua kolom ya. Jadi ini setiap baris terus semua kolom. Nah, nanti menyebutkan parameter-parameter ini. Di sini ada x0, a0 adalah ini fx0, lalu a1 fx1, terus x1, terus nilai x-nya dan nilai errornya. Nah, di sini agar muncul seperti ini, agar kita bisa melihat data ininya. Nah, lalu kita masuk pada kondisi. Nah, jika nilai errornya itu sudah lebih kecil dari toleransi, nah maka perhitungan ini kan bisa dihentikan. Maka di sini saya berikan perintah break ini ya. Break ini untuk menghentikan iterasi ini. Jadi ketika sudah didapatkan bahwa nilai errornya itu sudah lebih kecil dari nilai toleransinya, maka nanti ditampilkan datanya, lalu di stop iterasi ini. Nah, di sini adalah untuk pembaruan data ya. Jadi nanti kan x0 nya sebagai x1 di iterasi selanjutnya kan x0 itu x1, a0 adalah a1, x1 adalah x, a1 adalah fx.
Nah, begitu seterusnya sampai kondisi ini tercapai. Nah, jika sudah, nah ini saya print ya. Saya tampilkan ini estimasi nilai akarnya adalah nanti dari X yang ditemukan. Nah, jika ini nanti sama dengan I-nya sudah sama dengan maksimal ya, maka akan dimunculkan seperti ini ya, solusi tidak ditemukan. Jadi jika terus berjalan dan sudah mencapai maksimum iterasinya namun tidak ketemu, maka ini nanti ditampilkan. Nah, ini coba saya run. Nah, hasilnya seperti ini. Sini merupakan hasil dari kalkulasi iterasinya ya. Nah, di terakhir ketemu ini. Nah, ini kan sama ya, yaitu 0,739085. Nah, hasilnya adalah sekian. Nah, ini kan sudah lebih kecil dari nilai toleransi, maka setelah ini sudah berhenti. Terus ditampilkan estimasi nilai akarnya adalah 0,739085. Nah, nilai ini kan sama seperti yang kita bahas di PowerPoint. Nah, sama seperti yang ada di sini. Jadi seperti itu penyelesaian metode Siken baik secara manual maupun menggunakan MATLAB.